Malam itu, lereng Gunung Merapi tidak seperti biasanya. Udara yang seharusnya dingin menusuk, entah mengapa terasa lembab dan berat, seolah-olah oksigen telah bercampur dengan debu vulkanik yang tak kasat mata. Rina, seorang perempuan berusia 20 tahun dengan ransel lusuh di pundaknya, berdiri mematung di bibir bangker Kali Adem. Di tangannya, ia menggenggam sebuah kotak kayu kecil berisi pecahan batu hitam pekat yang permukaannya terasa hangat, terlalu hangat untuk sebuah benda mati. Pernahkah kalian merasa bahwa sebuah tempat memiliki mata yang mengawasi setiap gerak-gerikmu? Itulah yang dirasakan Rina sejak ia menginjakkan kaki di desa Kinahrico. Desa itu sunyi, hanya suara gesekan daun bambu yang terdengar seperti bisikan orang-orang yang sedang bergunjing. Rina datang bukan untuk berwisata. Ia datang untuk mengembalikan apa yang seharusnya tidak pernah diambil oleh ayahnya 10 tahun yang lalu, sesaat sebelum awan panas, wedus gembel, melahap segalanya. "Jangan pernah naik ke pasar Bubrah saat bulan mati, Nduk," bisik Mbah Karso, sesepuh desa yang tadi sore sempat ia temui. Suaranya serak, matanya yang sudah memutih karena katarak seolah bisa melihat beban yang dibawa Rina. Merapi tidak pernah meminta, tapi Merapi selalu mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Namun Rina tidak punya pilihan. Mimpi-mimpi buruk yang menghantuinya setiap malam tentang seorang wanita berpakaian hijau gadung yang menangis di tengah kobaran api telah menuntunnya ke sini. Rina mulai melangkah, melewati jalanan setapak yang dipenuhi material sisa erupsi. Bau belerang yang menyengat mulai menjerang indera penciumannya, menusuk hingga ke pangkal tenggorokan. Suara langkah kakinya di atas pasir vulkanik terdengar ganjil. Setiap satu langkah yang ia ambil, seolah-olah ada 2 langkah lain yang mengikuti di belakangnya. Kalian tahu apa yang lebih menakutkan dari suara teriakan di tengah hutan? Keheningan yang tiba-tiba. Saat Rina mencapai ketinggian 2000 meter, semua suara serangga malam mendadak lenyap. Suhu udara turun drastis, membuat nafasnya menguap putih di kegelapan. Di depannya, hamparan batu besar berserakan tak beraturan. Inilah Pasar Bubrah, tempat yang dipercaya sebagai pasar gaib para penghuni Merapi. Tiba-tiba, telinga Rina mendengar suara sayup-sayup, bukan suara angin, melainkan denting gamelan, pelan, berirama, namun menyayat hati. Ia menoleh ke sekeliling, namun hanya kegelapan dan bayangan batu-batu besar yang ia temukan. Salah satu batu di sana tampak menonjol, bentuknya menyerupai wajah manusia yang sedang merintih kesakitan. Orang-orang menyebutnya batu alien, tapi bagi Rina, itu adalah nisan raksasa bagi mereka yang tak sempat melarikan diri. "Siapa di sana?" Suara Rina bergetar. Pertanyaan retoris yang sebenarnya ia sendiri takut mendengar jawabannya. Dari balik kabut tipis, muncul sesosok wanita. Ia tidak berjalan, melainkan tampak meluncur perlahan di atas bebatuan tajam. Pakaiannya berwarna hijau tua yang berkilau di bawah cahaya bulan yang redup. Nyai Gadung Melati, sang penjaga gerbang Keraton Merapi. Rina merasakan lututnya lemas. Wanita itu tidak memiliki wajah yang jelas, hanya lubang hitam di tempat mata dan mulutnya seharusnya berada. "Kau membawa kuncinya, Cah Ayu?" Suara itu tidak terdengar oleh telinga, melainkan bergema langsung di dalam kepala Rina, dingin dan purba. Rina bergemetar saat membuka kotak kayu itu. Pecahan batu hitam di dalamnya kini berpendar merah redup. Inilah batu suci yang dicuri ayahnya dari puncak kawah. Sebuah fragmen yang ternyata adalah bagian dari segel penutup gerbang alam gaib. Ayahnya mengira itu adalah harta karun, namun ternyata itu adalah kutukan yang membuat nyawanya terenggut dalam erupsi 2010. "Kembalikan, atau kau yang akan menggantikannya menjadi penutup segel ini." Sosok wanita itu mendekat. Bau melati yang busuk kini menggantikan aroma belerang. Dengan tangan gemetar, Rina merangkak menuju sebuah rekahan tanah di tengah pasar Bubrah yang mengeluarkan uap panas. Ia bisa merasakan panas yang luar biasa dari dalam sana, seolah-olah lava cair hanya berjarak beberapa inci di bawah kakinya. Suara riuh rendah seperti pasar tradisional mulai terdengar di sekelilingnya. Ia mendengar suara tawar-menawar dalam bahasa Jawa kuno, suara derap kaki kuda, dan tawa anak-anak yang terdengar sangat dekat di telinganya, meski tak ada siapapun di sana. Saat Rina meletakkan pecahan batu itu ke dalam rekahan tanah, sebuah getaran hebat mengguncang gunung. Bumi di bawah kakinya meraung. Namun, bukannya mereda, sosok Nyai Gadung Melati justru tertawa melengking. "Satu batu untuk satu nyawa. Ayahmu telah memberikan nyawanya, tapi segel ini retak karena keserakahan manusia lain. Kau pikir dengan mengembalikan ini semuanya selesai?" Rina terbelalak. Ia melihat ke arah tangannya yang tadi menyentuh rekahan tanah.
Kulitnya mulai berubah menjadi abu-abu, mengeras dan retak-retak seperti batu vulkanik. Ia mencoba berteriak, namun suaranya hilang, tertelan oleh gemuruh kawah yang semakin menjadi-jadi. Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa beberapa batu di Merapi tampak begitu mirip dengan manusia? Cahaya merah dari kawah menyinari firah wajah Rina yang kini mulai membatu. Di kejauhan, para pendaki yang nekat berkemah di lereng bawah mungkin hanya akan mendengar suara gemuruh biasa dan mengira itu adalah aktivitas vulkanik rutin. Mereka tidak tahu bahwa malam itu, Merapi baru saja mendapatkan penjaga baru untuk segel gerbangnya. Kini, jika kalian mendaki ke Pasar Bubrah dan melihat sebuah batu berbentuk wanita muda yang sedang bersimpuh dengan raut wajah ketakutan, jangan pernah menyentuhnya. Karena di dalam batu itu, Rina masih bisa merasakan panasnya belerang dan kedinginan kesunyian, menunggu seseorang yang cukup bodoh untuk melepaskan segel itu kembali. Gunung Merapi tidak pernah ingkar janji. Ia akan selalu mengambil apa yang menjadi miliknya, termasuk dirimu, jika kau melangkah terlalu jauh ke dalam rahasianya. Apakah kau mendengar suara gamelan itu sekarang? Itu berarti mereka sedang menyambutmu. Ikuti terus cerita lainnya, hanya di Mistik Nusa.